مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يصل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selalu panjatkan atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan solawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Beranda Dakwah kembali hadir bersama seorang narasumber. Beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Darmaizar Ali LCMAG. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan Maulid Nabi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alangkah indahnya kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan prolog daripada tausiah kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kesempatan yang penuh berkah ini, di hari juga yang penuh berkah ini, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah dari pagi, siang, sampai malam nanti. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi teman-teman dari IAIN meminta untuk mengulas tentang maulid. Nah, mungkin di masjid-masjid di seluruh Samarinda bahkan di Indonesia sudah banyak mengulang-ulang tentang maulid Rasul, cerita-cerita Rasul, hikmah-hikmah dari cerita sahabat ketika bertemu dengan Rasul. Tetapi tidak ada salahnya kita ulang kembali untuk menajamkan pemahaman kita, menguatkan keimanan kita, dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua ya mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid ini sebenarnya kalau umur saya misalnya 30 sampai 34 tahun, atau ini narasumbernya berapa? Masih muda, 21 tahun ya. Jadi kalau misalnya saya lah 30 tahun atau 35 lah, kira-kira kecil-kecil itu kita sudah hadir di acara maulid. Jadi mungkin umur 6 atau 7 tahun. Jadi kira-kira sudah 28 kali hadir, setiap tahun diulang, seremonial, diulang maulid. Nah, pertanyaannya apa yang diulang dalam maulid ini? Maka Imam As-Suyuti menjelaskan maulid itu dalam kitab beliau Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Jadi maulid itu yang pertama sekelompok manusia berkumpul, yang kedua di dalamnya dibacakan ma tayassara minal Quran, yang mudah dari ayat Al-Quran untuk mengingatkan manusia, yang ketiga kalinya mungkin dibacakan riwayat kisah tentang Rasulullah, mengenang bagaimana Rasulullah ini lahir, bagaimana sebelum lahir, bagaimana Rasul berjuang. Yang keempat di situ mungkin ada pembagian makan bersama, dipimpin dengan membaca doa, saling bagi nasi kotak sekarang. Yang terakhir ada tambahannya, mungkin sekarang di situ dikumandangkan syair-syair memuji Rasulullah. Jadi inilah yang selama ini diulang tahun demi tahun dalam acara maulid. Tetapi ada satu petunjuk yang sebenarnya sudah banyak diketahui oleh ulama, kami hanya mengutip saja dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Artinya kalau bahasa mudahnya sekarang contoh nyata. Nah, jadi memang jauh kita 1400 tahun jauh, tapi yang mudah adalah mungkin kita ngikut ayah kita, bagaimana itu yang nampak. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih mendalam pada sesi berikutnya, bagaimana agar kita bisa dapat menjadikan Rasul itu uswah hasanah dalam kehidupan kita. Mungkin itu. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya tadi itu banyak hal yang nanti akan diteruskan oleh Ustadz tentunya di segmen selanjutnya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita mendengarkan pengantar yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Darmaizar, tadi banyak hal tadi sudah disampaikan tentunya ya, terutama berkenaan dengan pemaknaan daripada maulid itu sendiri. Yang tadi sempat saya garis bawahi ialah pernyataan dari Imam As-Suyuti juga, benar Ustadz ya tadi, yaitu maulid ini dapat dimaknai juga tentang sekelompok manusia yang berkumpul, kemudian pembacaan riwayat Rasulullah, kemudian ada pembacaan syair-syair dan sebagainya. Dan tentunya pemirsa tidak hanya seputaran itu saja mungkin pemaknaan dari maulid ini. Dan ini mungkin akan dilanjutkan oleh Ustadz penjelasannya, dan langsung saja mungkin kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk melanjutkan. Silakan Ustadz. Jadi maulid yang
berulang-ulang setiap tahun itu tentu harusnya memberi kesan lah ya. Jadi kalau kita umpamakan kalau sekolah itu kita naik terus kelas 1, 2, 3, 4. Jadi naik SMP, SMA sampai kuliah gitu kan. Jadi biar Maulid ini tidak terulang sebagai seremonial yang diulang tapi tidak memberikan kesan. Nah, ini yang mungkin perlu kita gali, kita perdalam. Ya sebenarnya mirip-mirip juga dengan 17 Agustus, apa maknanya diulang apa, atau ada memberi kesan ke kita gitu. Nah, ini yang disitir saya kutipkan dari sebenarnya ini ungkapan dari beberapa orang ulama tentang bagaimana agar Maulid ini ada pengaruhnya kepada kita. Jadi per tahun itu naiklah kelas kita ini, standar kita ini naik, keimanan kita. Dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, yang sebenarnya surah ini asbabun nuzulnya kan tentang perang Ahzab. Jadi waktu itu Rasulullah membuat parit sepanjang 5 km kurang lebih dengan sahabat. Kalau tidak salah lebarnya 3 meter, dalamnya 4 meter. Kalau tidak salah atau terbalik saya lebih dari 3 meter. Jadi untuk menahan serangan dari orang-orang yang ingin menyerang Madinah. Nah, tapi ayat ini juga dimaknai dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu tidak terbatas pada zaman Rasul saja. Jadi artinya Rasul itu dulu ketika turun ikut menggali pasir, memindah batu, itu adalah uswah hasanah bagaimana Rasul ini sebagai seorang pemimpin yang juga turun ikut merasakan bagaimana susahnya bekerja di bawah. Nah, inilah nanti yang akan kita gali bahwa uswah hasanah itu ternyata tidak hanya pada saat perang Ahzab itu saja, tetapi nanti berkelanjutan sampai akhir hayat Rasulullah. Maka disebutkan dalam tafsir itu yang diambil adalah bagaimana sifat Rasul, perkataan Rasul, akhlak Rasul, bahkan sampai sifat bagaimana Rasul memakai jubah beliau yang paling beliau sukai, atau bagaimana Rasul jalan, bagaimana Rasul makan. Sebenarnya ini yang lebih luas lagi uswah hasanahnya. Jadi di situ kita mengambil contoh dari Rasulullah. Maka kalau ada seorang yang dia suka pakai gamis putih, mengapa Anda suka pakai gamis putih? Oh, bukan karena ini pakaian baju orang Arab, bukan. Tapi karena dulu Rasul paling suka komis, tapi dibaca jadi gamis karena dialek Yaman. Jadi komis jadi gamis, itu baju gamis panjang, itu disukai Rasul, maka saya juga suka. Nah, ini almar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu bersama dengan orang yang disukainya. Nah, bagaimana agar Maulid ini memberi kesan kepada kita? Yang pertama dalam ayat itu, ini saya ambilkan dari penjelasan guru Kiai Haji Hasim Mujadi, almarhum Allah yarham. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi tidak bisa kita itu mencontoh Rasul 100% kecuali satu, kita benar-benar berharap pada Allah dan ingat hari akhir. Artinya di sini kata guru kami dalam tafsir Al-Wasit adalah percaya dengan apa yang disampaikan Allah melalui firman Allah. Jadi percaya dengan Al-Quran atau berita-berita. Percaya dengan yang gaib. Jadi ini yang pertama, dasar kita bagaimana mampu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepertinya sepele, tapi ini nanti akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Nah, contoh kecil saja, contoh kecil. Sering di antara kita itu, ini sebenarnya juga masukan atau nasihat kepada saya pribadi, karena masih sering juga. Dalam sebuah hadis yang pendek, Rasul itu pernah memberi gambaran. Bunyinya seperti ini kalau tidak salah.
lau ya'lamunna summa fin nida wasaffil awal summa lam yazidu alaihi lastahamu. Nah, kalau tidak salah. Jadi saya agak lupa. Jadi kalau orang itu tahu bagaimana besarnya pahala azan, artinya mengingatkan sholat. Kemudian orang itu tahu pahalanya sop yang paling depan, kemudian tidak mendapatkan yang sop paling depan tadi, atau orang azan tadi dia tidak dapat karena itu berebut, karena tahu pahalanya berebut, maka akhirnya diundi, maka pasti orang itu mau mengundi. Nggak apa-apa lah, kita undi aja, pokoknya saya mau dapat sop paling depan atau saya mau azan gitu. Tapi karena kita itu kurang percayanya dengan pahala, karena pahala itu nisbi, itu kurang iman kita. Jadi kita biasa-biasa saja kalau dengar azan atau kalau di sop, biasa sop awal duluan Pak silahkan gitu. Padahal sunnahnya itu ketika sop itu kosong, siapa yang bisa langsung misilah sop itu. Jadi tidak bisa kita silahkan Pak, jadi langsung saja diisi kita. Jadi ini pentingnya iman dan percaya kepada Allah untuk bagaimana agar kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara akhlak, perkataan dan perbuatan. Nah, ini yang paling mendasar bagi setiap pribadi Muslim. Jadi kalau pahalanya itu diganti uang cash 100.000 itu semua orang datang karena itu real. Ya ramai. Jadi yang dari Lojanan juga datang ke Masjid IAIN ini. Tapi karena tidak nampak, nah itu kita sering disitulah keimanan kita itu kadang masih kurang terhadap sesuatu yang gaib. Padahal awal surah Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil gaib, iman dulu pada yang gaib baru dirikan sholat. Nah, ini mungkin sebagai penjelasan awal. Baiklah pemirsa, sangat menarik tausiah yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya tadi juga bersinggungan dengan uswatun hasanah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan seorang sosok pemimpin yang tidak hanya ingin melihat saja gitu daripada orang-orang yang di bawahnya, tetapi juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh para yang memperkerjakan di situ. Jadi di situ nanti kita akan kembali lagi mendengarkan tausiah daripada Ustadz. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tentunya setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang sempat terputus sejenak, dan sebelum kita melanjutkan kembali tausiah yang disampaikan oleh Ustadz berkenan dengan maulid, kami menghimbau kepada pemirsa yang ingin langsung memberikan pertanyaan kepada Ustadz dapat langsung bergabung bersama kami di nomor interaktif 0813 4885 4887. Baiklah, langsung saja kita kembali mempersilahkan kepada Ustadz untuk dapat melanjutkan tausiahnya. Jadi di awal tadi yang pertama adalah syaratnya, sifatnya agar seseorang itu mampu menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah, contoh suri tauladan utama, yang adalah dia selalu berharap kepada Allah. Jadi iman percaya kepada Allah. Yang kedua adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi yang kedua adalah berharap pada hari akhir. Jadi kalau bahasanya itu adalah ingat hari kemudian. Jadi ingat hari esok. Kan dalam sebuah hadis itu disebutkan ayu mukminin afdal. Orang beriman mana yang paling utama? Katanya adalah ahsanuhum huluqan, yang paling baik akhlaknya. Ayu mukminin akyas. Nah, lalu orang beriman mana yang paling cerdas? Maka jawaban Rasul adalah yang paling banyak aksaruhum zikran lil maut, yang paling banyak ingat pada kematian. Artinya sebenarnya bukan kita ingat-ingat mati terus, karena kita sebenarnya hidup kan, dunia ini juga
suatu babak. Di situ kita tempat beramal, menabung untuk akhirat. Tapi ini sebenarnya menjadi rem. Jadi ingat mati itu menjadi rem atas segala aktivitas kita. Jadi kalau berdagang mau yang nipu-nipu ya ingatlah ada hari akhirat, ada balasannya. Kalau bekerja ya bekerjalah yang ingatlah ada balasannya. Jadi ini rem atau filter bagi kita agar ingat selalu. Nah, orang yang beriman, apakah semuanya beriman? Ya, tapi terkadang kita lupa. Tapi ketika beriman, percaya, berharap pada Allah, ditambah dengan selalu ingat ada hari akhir ini, ada pembalasan ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu ayat yang sering sekali diulang-ulang malam Jumat ya, surah Yasin ayat 65 kalau tidak salah. Ditutup mulutnya, kakinya nanti berbicara, tangannya yang berkata apa yang dia perbuat. Nah, ini mengerem tindakan kita. Sesukses-suksesnya kita kalau masih ingat ini ada rem. Sejatuh-jatuhnya kita karena kemiskinan, karena kesusahan, karena problematika kehidupan, di situ masih ada tempat kita bergantung. Nah, ini sifat yang kedua, yang siapa yang punya dua sifat ini, insya Allah dia mampu menjadikan Rasul sebagai contoh ideal dalam kehidupannya, karena dia ada filternya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira, lalu mengingat Allah dengan keadaannya banyak. Nah, tentu beriman kemudian ingat mati itu terkadang dalam momen tertentu kita ikut pengajian kita ingat, atau dengar ceramah kita ingat. Tapi dalam saat kita kesendirian, kita dalam keadaan lelah di rumah atau di manalah kita berjalan saat liburan, kita sendirian, itu tidak ada yang mengawasi, maka mengingat zikrullah inilah nanti yang menjadi pengingat dari langkah kita yang pertama dan yang kedua tadi, mengingat Allah dan mengingat hari akhir dengan menyebut mengingat-ingat. Maka kata ulama, nanti orang yang terbiasa berzikir mengingat Allah ini ujungnya adalah dia sampai kepada ketaatan. Ujung dari ketaatan itulah nanti dia akan selalu takut. Takut kalau melanggar, takut kalau meninggalkan apa yang disuruh. Apa sebenarnya inti dari tiga ini? Ujungnya adalah takwa. Takwa itu kan takut, meninggalkan, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi kalau sudah punya tiga hisol ini, tiga sifat ini, barulah seseorang itu dia mampu menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah. Jadi tidak hanya seremonial yang kita ulang, tapi esensinya luput, jadi nilainya lepas, jadi pengertiannya lepas. Jadi kalau tiga ini kita ingat Allah, ingat hari akhir, ada pembalasan, kemudian memperbanyak zikir, maka nanti itu yang membuat kita mampu mencintai Rasulullah. Nah, ini kan dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang kecuali aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Nah, standarnya bagaimana? Standarnya gampang sekali. Jadi seseorang itu jika dia suka, dia ingat, ketika disebut akan bergetar hatinya. Jadi kemarin rame ada presiden Prancis mungkin menghina, itu dapat kita rasakan. Jadi tidak mesti kita demo teriak-teriak misalnya, karena mungkin kita punya organisasi massa gitu. Kita demo ini. Tidak, sebelum itu langkah yang paling mendasar sekali itu ada tidak rasa di dalam hati kita. Oh, ini kok tega betul menghina Rasul. Nah, ini yang paling mendasar. Maka sama saja ada orang lain, kebetulan nama bapak kita misalnya namanya Ali.
Orang lain itu hina, si Ali ini seperti binatang misalnya. Walaupun dia bukan menghina orang tua kita, tapi namanya itu kebetulan sama, itu pasti di hati kita ada sedikit seperti tersetrum lah. Padahal orang itu tidak menyebut Ali yang ayah kita, tapi Alinya itu ya orang lain, temannya mungkin misalnya. Nah ini jadi minimal ada sedikit rasa di dalam hati kita sebagaimana rasa kita terhadap orang tua. Orang tua kita dihina, maka rasanya kita akan marah gitu. Tapi nah ini apalagi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini sebelum terjadi pergerakan massa harus ada dalam setiap pribadi tentunya. Nah ini mungkin sedikit kita lebih membahas bagaimana apa esensi yang mau diulang-ulang ditawarkan dari maulid yang diulang setiap tahun. Intinya adalah meneladani sifat Rasulullah dan semampu kita mengaplikasikannya. Mungkin itu yang baik. Ya, intinya tadi itu Ustadz ya, mungkin yang kita perlu garis bawahi tentunya peringatan Maulid yang setiap tahunnya kita laksanakan bukan hanya sekedar sebagai sebuah seremonial begitu Ustadz ya, tetapi di situ kita harus mencoba untuk selalu meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan tentunya ini akan menjadi suatu dorongan agar kita semakin untuk memperbaiki diri ke depannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa untuk kiranya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dapat menghubungi kita di nomor interaktif 0813 4885 4887. Jangan kemana-mana, setelah rehat sejenak kita akan kembali lagi dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Setelah tadi kita membuka kesempatan kepada pemirsa untuk dapat memberikan pertanyaannya langsung kepada Ustadz Darmaizar pada kesempatan kali ini. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, mohon izin untuk saya bacakan ya Ustadz ya. Pertanyaan yang pertama masuk dari Tisa di nomor 0853 4717 sekian. Pertanyaannya, ini Ustadz, masih banyak orang yang mempermasalahkan tentang pelaksanaan Maulid Nabi. Ada yang bahkan beranggapan Nabi saja tidak pernah mencontohkan atau menganjurkan hal-hal seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustadz? Mungkin kiranya dapat dijawab Ustadz, silakan. Jadi Maulid ini memang dari dulu memang sudah ada khilaf, silang pendapat antara ulama ya, jadi yang membolehkan dan tidak membolehkan. Nah, tetapi ada yang membolehkan punya alasan, yang tidak membolehkan pun punya alasan gitu, punya dalil-dalil tertentu. Salah satu yang saya kutip adalah dari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kita boleh memang merayakan, menentukan hari-hari tertentu. Dasarnya adalah hadis Rasulullah ketika Rasul datang ke Madinah mendapati kaum Yahudi puasa 10 Muharram. Maka kata Rasul, nahnu ahaqqu minhum, kami itu lebih berhak dari mereka gitu. Maksudnya Musa itu sama akidahnya dengan agama Islam gitu, jadi mengesahkan Allah. Nah, kata Rasul, lain istul qabil la asumanna tasi. Jadi kalau saya hidup tahun depan nanti kita akan puasa tanggal 9-nya gitu, untuk menyelisihi yang umat Yahudi ini puasa tanggal 10. Nah, itu secara tidak langsung Rasul itu menandai tiap 10 Muharram ini kita puasa. Jadi ini menurut Imam Ibnu Hajar boleh di situ kita menentukan hari, di situ mungkin hari keberhasilan, hari pernikahan misalnya, itu kita rayakan dengan tentu tahadus bin nikmah, entah bersedekah, entah bagi makanan, entah ngajak anak jalan-jalan misalnya kemana. Nah ini di antara alasan yang membolehkan. Nah,
Adapun yang tidak dibolehkan, memang Imam As-Suyuti sendiri dalam kitab beliau mengatakan maulid ini adalah bid'ah, tapi dia bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah itu bukan hukum, dia satu pekerjaan baru yang belum ada, tidak dilakukan setelah di masa Rasulullah, tapi dilakukan setelah Rasulullah meninggal. Ini namanya bid'ah. Tapi nanti kembali lagi ulama membagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah, atau bid'ah sayyi'ah. Nah, maulid ini tidak usah jauh-jauh. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu punya kitab, nama kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasnaul Maulid Bil Munkarat. Jadi peringatan yang wajib bagi orang yang merayakan maulid tetapi ada kemungkaran di dalamnya. Jadi ini tulisan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi dulu zaman beliau itu ketika maulid itu ada makanan, ada baca syair, baca Quran, setelah itu ada acaranya tarung. Bertarung, berkelahi, di situ berkumpul laki-laki dengan perempuan berdesak-desakan. Nah, ini yang mungkarot, yang ini yang tidak boleh. Nah, tetapi kalau dia dia ada kebaikan sekedar berkumpul, maka tadi batasannya 5, 1 berkumpul, 2 baca Al-Quran, baca cerita Rasul, membaca syair-syair tentang Rasul, makan, doa, sudah selesai. Tidak bergabung laki-laki perempuan, nah itu masih boleh karena itu ada kebaikan di dalamnya. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, itu mungkin jawabannya. Sebenarnya agak panjang jawabannya tadi. Mungkin ini singkatnya. Dirasa juga sudah sangat menjawab itu Ustadz ya, daripada pertanyaan dari saudara Tisa. Kemudian juga ada pertanyaan lagi yang masuk Ustadz. Ini dari Siti Tarisah di nomor 0813 4146 sekian. Ini pertanyaannya Ustadz, hukumnya menggunakan sholawat hanya karena ada suatu keinginan di baliknya. Mungkin menginginkan sesuatu hal gitu, karena biasanya tuh bacain sholawat aja biar terkabulkan. Mungkin seperti itu Ustadz ya kiranya. Silahkan Ustadz. Ya, sholawat ini memang wasilah ya. Jadi dengan berselawat maka Rasulullah akan membalas selawat kita langsung gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa, tetapi ini adalah masalah adab di sini. Jadi sama saja kita kalau ada perlu saja baru datang ke orang tua, tidak ada perlu dengan orang tua saja rasanya tidak pas, apalagi dengan Rasul. Nah, jadi kalau ada perlu abang disayang, tidak ada perlu abangnya dibuang gitu kan. Nah, ini tentu ya tidak bagus seperti ini dah. Nanti pada hari kiamat kan Rasul itu yang pertama dibangkitkan, Rasul yang paling sibuk, Rasulullah mencari mana umat saya. Itu rasanya gimana kalau kita dicuekin oleh Rasulullah. Saya Rasul, saya umat Rasulullah. Saya hidup lahirnya tahun 2005 misalnya. Saya pernah haji, saya pernah ke makam Rasulullah tapi tidak diakuin. Jadi kira-kira seperti itu juga. Jadi secara akhlak tidak pas, dan kalau bisa ya mengingat Rasul itu ya sepanjang hayat, dan tidak hanya diingat tapi diikutin. Nah, ini mungkin sedikit. Nah, saya tambahkan lagi yang pertanyaan tadi. Yang pertanyaan pertama, bid'ah hasanah itu artinya sesuatu yang baru tetapi ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu biar tidak salah atau rancu. Nah, mungkin itu jawabannya yang salawat begitu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita setelah berada di penghujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan mungkin di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh Ustadz berkenan dengan tausiah kita pada hari ini.
Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan kesimpulan, serta mohon izin Ustadz untuk nanti ditutup juga dengan doa. Silakan Ustadz. Jadi maulid ini terlepas pro dan kontra, ada yang merayakan, ada yang tidak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengingat Rasul dan mengambil suri tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang lebih penting. Memang tidak terbatas hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, mengaplikasikannya atau mempraktekkan apa yang dilakukan Rasul ya setiap hari, setiap saat. Dari bangun tidur itu Rasul sudah mengajarkan, kemudian bangun sholat subuh, sampai siang bekerja, sore sampai malam, sampai mau tidur lagi sudah Rasul jelaskan, berikan contoh bagaimana kita menjalani hidup kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dalam keadaan siratal mustaqim. Nah, yang kedua adalah maulid ini memang terjadi khilaf panjang antara ulama, dan yang membolehkan pun memberi syarat yang ketat. Imam As-Suyuti itu mengatakan boleh berkumpul, boleh di situ dibaca ayat Al-Quran, mengingatkan umat, kemudian dibacakan cerita-cerita Rasul, kemudian ada makanannya, boleh, tetapi tidak boleh di dalamnya ada kemungkaran. Dalam artian ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah acara ada perkumpulan tinju atau pencak. Kemudian ada perempuan yang asing yang ikut menonton berdesak-desakan. Kemudian ada juga yang memukul rebana, memberi pertunjukan atau sandiwara. Kemudian ditonton laki-laki dan perempuan berbaur di dalam situ. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi disitulah kemungkarannya, disitulah kita, padahal esensinya adalah bagaimana kita mengambil hikmah, ilmu yang di situ nanti kita pelajari, kita resapi, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagi yang memang merayakan, maka ambillah nilai yang terbaik. Bagi yang tidak mau, ya tidak mengapa, maka mari kita sama-sama hormat menghormati, yakni nata'awan fi maktafaqna wa natasamah fi maktalabna, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kita kerjasama pada yang kita sepakati, tapi kita saling hormat menghormati dalam hal di situ kita berbeda, karena musuh manusia itu memang sepertinya manusia, tetapi kata Allah musuh manusia itu sebenarnya adalah setan atau hawa nafsunya sendiri. Boleh jadi orang yang mengatakan kebenaran dikuasai oleh nafsunya, sudah bukan kebenaran lagi yang diinginkannya. Karena itu dalam suatu peristiwa Imam Ali itu, ketika musuh yang sudah kalah itu meludah ke muka Imam Ali malah lari, tidak mau menebas. Karena takut sudah berubah niatnya, sudah menjadi marah dan hawa nafsu, tidak berperang lagi karena Allah. Nah, ini yang perlu kita resapi ketika kita berbeda pendapat antara satu sama yang lain. Nah, pada akhirnya Allah jugalah sebaik-baiknya yang memberi, menjadi hakim, menjadi pemutus mana yang paling benar, mana yang benar dalam kehidupan ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin langsung kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kesilapan, jawaban yang kurang menjelaskan, kurang bisa dipahami, mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya Allah berkahi kehidupannya, Allah berikan kesuksesan kepada semuanya. Kita berdoa, kita mulai ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا كما نورت أرض بنورك شمسك أبدا أبدا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah yang lebih maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir memberikan tausiahnya pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya Ustadz ya. Baiklah pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, saya Muhammad Alfidet beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Beranda Dakwah yang tayang setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di tepian TV Samarinda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma'adna takun lima صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما النمون استقل لما billahi riku warhamu halifa ini mukramu billahi riku warhamu halifa ini mukramu fakum wana dia wadud ya zahiran fi kulli shay صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مع النمون استقل لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله